tahu Ya sibuk lah. Pasti sibuk. Sibuk lah. Pasti sibuk dong. Ih, apa urusanmu rupanya kalau Ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Quran. Ditanya dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Dari kata al-ilah. Al-ilah itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak pernah tetap. Para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kalilah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya. Karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan Dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan Bapa. Kenapa harus Tuhan kami kau bawa-bawa? Cuples. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, menggunakan nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Yang Islam yang pernah mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama. Ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya. Yang penting dibaptis. Mau? Mau, Paman. Lucu. Tapi coba kalian datang. Yesus disebut anak dewa. Mau ndak itu umat Islam? Seawam-awamnya mereka tidak akan mungkin masuk ke agama kalian setelah tahu Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh. Nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian. Supaya kita tidak ada debat. Kembalikan istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Saya orang pertama yang akan menghentikan dan melarang perdebatan. Kalau Bible sudah jujur menerjemahkan Bible-nya dengan bahasa Indonesia yang benar, tepat, Bang Suma akan berdiri paling depan kalau ada umat Islam berdebat lagi membahas-bahas Tuhan kalian. Tapi selama itu tidak terjadi, selama kalian pura-pura tidak mau tahu, maka selama itu juga saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Juma. Ya. Juma. Ya, kenapa lah kau dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus agar tidak diplesetkan sama kalian. Aduh, Juma, kau itu tidak punya pendidikan, kau tidak mau bicara tentang dia. Kamu yang tidak berpendidikan, satu kelompok kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Kau membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Kutanya kau. Nama Tuhanmu namanya siapa? Hah? Theos. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Disebut apa Theos dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kau lah, masa kau tanya lagi? Kau kan lebih pintar. Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau kan lebih pintar, makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru karena saya lebih pintar, makanya saya ajarin kamu. Bahasa Yunani dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa, disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Biblemu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa asli kitabmu? Jawab.
Gak usah kau jawab, gak usah kau jawab. Kenapa? Kau dengar dulu. Kenapa? Kau nggak mau ketahuan hasil curian? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu adalah penuh hasil curian dari Quran. Itu. Bertobatlah kau Jina. Bertobatlah kau. Bertobatlah kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo. Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Semangat kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak. Jangan kau bawa-bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepela. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar. Ajaran kasih. Dita silakan Dita. Kenapa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Amsal yuk. Amsal yuk, amsal yuk. Silakan Dita, Ditaul. Sebenarnya mau nanya, cuma kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Loh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin rusak suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Sekarang kutanya samamu. Kalau sebuah kitab suci diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang ya. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya Itu terus dari tadi. salahnya Aku mau nanya. tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak. Sampaikan ke mereka. Daman. Yang di bawah, yang sering belajar ini.
Udah ready. Ayo. Apa Ini yang sudah lama. Ini yang sudah lama ini. Kenapa nggak bisa jawab? Pertama ya. Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh? Ini Kak ya, biar kita nonton bareng-bareng ya Kak ya. Nah, kalau seandainya di apa itu? Di apa tadi Kak? Di Matius 19 itu. Nah ini ingat dikit. Yang mana, Dek? Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Kabar ya. Nah, bentar dulu Matius. Bentar kita buka dulu ya Kak ya, biar lebih enak ya. Biar ada data Kak. Bang Zuma, kipas angin Bang Zuma. Bukan saya, Dek. Ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Nggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset. Oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Makanya kakak tuh kan sering tahu nggak apa Kak? Kakak itu kalau pergi gereja sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja Kak? Coba besarin aku. Request ayat Pak. Tolong dong kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih. Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adikku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati meja. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati meja. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini. Satu, seumur hidup. Tapi ranah solusi seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri. Solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak Pendeta, kami bayar perluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan. Masalah Nabi Muhammad, kenapa memperbolehkan poligami? Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, maka Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan laki ini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka parunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, Alamak, kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Parunutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan di situ ada tertulis jangan berzina. Ibu, aduh, sebentar Gurunda, dulu. gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Urusan Gurunda. Bang Zuma istirahat dulu, silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu. Ngopi dulu. Jelas di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke, Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon,
Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20, jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan, Gitu. silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikahnya sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada anak itu istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan Kak, lanjutin. Udah selesai. Guru enggak, lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda. Oh, siap. Aki udah istirahat, guys. Ya, istirahat dulu Bang Zuma. Oke. Dari tadi Bang Zuma. Biar Bang Zuma minum kopi campur betadine dulu lah. Bang Zuma minum kopi campur betadine. Oke, Kak Radita Ul. Oke, sekarang kita berdua, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya, Kak? Silakan dibuka mute-nya Rida. Mute-nya dibuka dulu. Terus Kakak bagaimana Rida. kalian mengenai Nabi Muhammad yang menikahi Siti Khadijah yang di bawah umur? Kan itu pedofil kan ya? Siti Aisyah. Gini. Contoh. Oke, bisa saya jawab. Gini, Kak. Seandainya saya menikahi anak kecil nih. Saya menikahi anak kecil. Salahnya saya di mana? Iya. Salahnya saya ya salah lah. Kan itu termasuk pedofil. Salahnya kalau akal kita ke dalam kolor, itu baru salah. Tapi kalau saya menikahi anak kecil nggak saya apa-apain, salah nggak? Tapi kalau otak kita tentang yang namanya menikah wajib ini tetap salah. Kenapa kemudian salah? Karena otak kita itu nggak pernah bisa positif. Akan tapi disebutkan. Kenapa disebutkan? Kenapa Nabi harus menikahi Aisyah di umur saat dia masih muda? Bukankah saat Nabi meninggal Aisyah itu masih muda? Tujuannya Pak, bukankah kita melihat Aisyah itu tidak dikaruniai anak? Apa tujuannya? Karena Aisyah dikala itu dipandang sebagai wanita paling cerdas, wanita paling kuat hafalannya, sehingga Nabi menikahinya karena untuk menjadi track recordnya Nabi, menyaksikan ibadahnya Nabi, menyaksikan semua sifatnya Nabi, menyaksikan semua menyaksikan semua kebaikan Nabi untuk menjadi perunutan dalil, Kak. Hingga kemudian Nabi meninggal, semua tentang runtutan keagamaan masih ada pada Aisyah. Hingga kemudian orang-orang mengambil hadis daripada Aisyah untuk menunjukkan apa? Kalau seandainya menikahi Aisyah hanya karena ini, sungguh kemudian Nabi pernah ditawarkan oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan berikan kepadamu emas segunung, akan kujadikan engkau selir-selir berapapun yang kamu mau, tinggal engkau tunjuk yang mana engkau mau, selir yang mana yang engkau butuh, tunjuk Muhammad. Satu saja jangan Muhammad, engkau sebarkan ajaran Islam ini Muhammad. Nabi mau? Enggak.
Untuk menunjukkan apa? Otak kita akan salah untuk mengatakan bahwa si anak kecil ini yang dinikahi oleh Nabi kemudian menjadi salah karena otak kita ke dalam kolor. Kalau otak kita di luar kolor, bagus otak kita. Maka ranah, kenapa kita berpikir ke arah pedofilia? Kita berpikir ke arah salahnya Nabi menikahi anak kecil. Karena apa? Karena otak kita kemana itu? Gimana tuh Kak? Salah nggak? Salah nggak menikahi anak kecil setelah saya jelaskan ini? Itu noise apa Daman tuh? Kipas angin. Oh, inilah kipas. Amankan dulu lah. Nah, sekarang saya boleh nanya nggak Kak? Kak, saya boleh bertanya nggak? Enggak bisa mungkin anunya Daman. Bisa dibukakan Amsal 7, 18, 19. Dinda Rita sudah menikah, sudah berkeluarga atau belum? Rita Dosanya nggak bisa, ini, harus fair. Kita ini sudah tahan emosi loh Bro Daman. Kita sudah tahan amarah. Ini pesan baginda Rasulullah Nabi Muhammad, jangan marah. Udah takut apa? Oke Kakak, ini ya udah. Saya mau bangun diskusi sama beliau Kakak. Ketika seorang beragama, menurut Kakak itu apakah sebuah agama itu hanya menyuguhkan ketuhanan doang? Cuma ngasih Tuhan udah kelar gitu. Kamu punya Tuhan. Maka jika seperti itu semua agama benar Kak? Ngapain Kakak harus Kristen? Hindu juga kayak gitu. Hindu juga ngasih Tuhan. Ini Tuhan Brahmana, Siwa dan Krishna. Secara sejarah lebih awal daripada Kristen. Secara apa lagi? Secara pemikiran Tuhan jadi manusia. Tuhannya Hindu, teofani ke dalam patung. Apalagi yang kau butuh tentang Hindu? Ada. Kenapa Kakak nggak Hindu? Tapi paling kurang yang namanya kita beragama, paling kurang Tuhan itu harus ngasih apa ke kita? Bukankah kita makhluk yang liar? Arti makhluk yang liar, kita bisa menggunakan akal, kita bisa menggunakan indrawi, kita bisa menggunakan segalanya ke arah keburukan. Contoh, dalam ranah visual, ya malah hilang. Ya udahlah, dikasih kebenaran aja hilang. Dah hilang. Aku Kok ini hilang? tadi loh, gemetar loh tadi, kampret. Kenapa? Astagfirullah. Gemetar kenapa Bang? Jakarta. Tunggu. Teman-teman, alhamdulillah ada 3.000 orang. Jangan lupa ke YouTube kalian. Astagfirullah. Ke YouTube guys. Gak ada penonton di YouTube. Saya nonton ya di YouTube, jangan lupa ya. Nah guys, YouTube ini ada nggak namanya? Ntar ya, izin promosi Bang Pandi. Siap tuh, kita lanjut.